Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang fase dari perpajakan. Yang pertama, fase timbulnya hak dan kewajiban. Undang-undang perpajakan yang mengaturnya. Undang-undang ini menjadi dasar hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Di dalamnya mengatur hak dan kewajiban, terutama bagi wajib pajak dan Fiskus. Wajib pajak di sini adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk contoh hak wajib pajak yaitu memperoleh pelayanan perpajakan, mengajukan keberatan atau banding, dan restitusi. Untuk kewajiban wajib pajak, yaitu karena di Indonesia menganut sub-assessment system, di mana wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Nah, dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakannya, wajib pajak harus mempunyai NPWP, nomor pokok wajib pajak. Maka dari itu, kewajiban wajib pajak ialah harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Nah, wajib pajak orang pribadi atau badan ini harus yang memenuhi dua persyaratan. Yang pertama syarat subjektif sama syarat objektif. Nah, syarat subjektif ini adalah sesuai dengan ketentuan mengenai subjek dalam undang-undang yang berlaku, dan syarat objektif ini ketika subjek telah mempunyai penghasilan. Lalu ada ketentuan untuk membuat NPWP. Jika untuk orang pribadi sebagai pegawai eh, harus membuat NPWP ketika dia telah mencapai penghasilan lebih dari PTKP. Dan untuk orang pribadi sebagai pengusaha itu ada dua kategori, yaitu UMKM dengan omset maksimal 4,8 M. Nah, ini tuh nggak wajib buat NPWP, tetapi jika dibutuhkan, diharuskan untuk membuat, misalkan contohnya ketika bekerjasama dengan pemerintahan. Nah, itu otomatis pengusaha ini menjadi pengusaha kena pajak gitu. Nah, yang kedua itu ada non-UMKM atau disebut juga pengusaha kena pajak. Ciri-cirinya yaitu ketika omsetnya lebih besar eh, dari 4,8 M per tahunnya. Harus pengusaha ini harus melaporkan ke DJP untuk mendapatkan NPPKP, yaitu nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Nomor ini yaitu fungsinya untuk kita bisa memungut PPN. Nah, untuk ketentuan badan, badan ini contohnya PT sama CV. Dari awal, dari awal pendiriannya harus telah mempunyai NPWP, harus membuat NPWP. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu adanya pembukuan atau penyelenggaraan pencatatan yang di pasal 1 angka 29. Yang di mana pembukuan itu adalah membuat laporan keuangan dan proses pencatatan dilakukan secara teratur untuk mendapatkan data informasi berupa aset, kewajiban, harta, ataupun modal, sehingga mendapatkan laporan keuangan berupa neraca ataupun laba rugi. Untuk menghitung laporan laba rugi, yaitu pendapatan atau penjualan dikurangi beban-beban. Itu menjadikan DPP atau dasar untuk pajak terutang. Untuk PPh badan itu dihitung dari tarif dikali laba fiskal. Pencatatan data yang dikumpulkannya yaitu penerimaan bruto, peredaran bruto, dan penghasilan bruto. UMKM itu pakai PPh final yaitu 0,5%, dihitungin dari 0,5% dikali omset. Selanjutnya adanya penyampaian SPT, yang di mana SPT itu surat pemberitahuan untuk melaporkan perhitungan, pembayaran,
objek pajak atau bukan objek pajak, aset, kewajiban maupun warisan. SP itu ada dua, yaitu SPT massa dan SPT tahunan. SPT dianggap tidak disampaikan jika tidak ditandatangani ataupun tidak sepenuhnya dilampiri. Batas waktu penyampaian SPT pasal 21, 22, 23, maksimal lapor 20 hari setelah akhir masa bayar. Jika telat lapor pun mempunyai sanksi tersebut. Oh ya, selain itu juga selama penyampaian SPT karena ini self 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 assessment yang dimana wajib pajak itu mencatat secara pribadi, maka pasti WP itu ada kecurangan ataupun keliruan. Maka jika dirasa laporan tersebut memiliki indikasi kecurangan, dapat diperiksa lebih lanjut selama 5 tahun ke belakang. Jika teridentifikasi kecurangan, akan diperiksa lebih lanjut. Kalau tidak, cukup sampai di situ. Selanjutnya itu dalam pemeriksaan itu kan tujuannya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam pemeriksaan ini terdapat dua kriteria, yaitu harus dilakukan dan juga dapat dilakukan. Apabila harus dilakukan, yaitu dalam hal wajib pajak itu mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dan juga ada dapat dilakukan. Dapat dilakukan itu yang pertama ada kalau misalnya wajib pajak lebih bayar tapi tidak menyatakan lebih bayar. Yang kedua itu menyampaikan SPT-nya yang menyatakan rugi. Lalu yang ketiga menyampaikan SPT-nya dengan telat. Yang keempat itu ada penggabungan, peleburan, pembubaran, pemekaran, dan likuidasi atau akan meninggalkan Indonesia. Dan yang terakhir itu memenuhi kriteria khusus berdasarkan hasil analisis resiko. Jenis pemeriksaan itu ada dua, yaitu pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Kalau jika pemeriksaan kantor itu dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, dilakukan paling lama itu selama 3 bulan dan dapat diperpanjang paling lama juga itu selama 6 bulan. Sedangkan pemeriksaan lapangan itu dilakukan di tempat kedudukan wajib pajak atau kegiatan usaha, dapat juga di tempat tinggal wajib pajak dan di tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang selama 8 bulan. Tipe pemeriksaan itu ada 3, yaitu pemeriksaan lengkap, terfokus, spesifik, dan juga adanya data konkret. Kalau misalnya pemeriksaan terfokus itu selama 3 bulan, pemeriksaan lengkap itu ada 5 bulan, spesifik 1 bulan, dan juga data konkret itu 10 hari kerja. Dan ada juga pemeriksaan pelaporan itu selama 30 hari kerja. Lalu dari hasil pemeriksaan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak pasti akan mengeluarkan itu surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak itu terdiri dari surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak lebih bayar, nihil, kurang bayar tambahan, surat tagihan pajak, dan juga bukti permulaan. Dari hasil surat ketetapan tersebut, apabila wajib pajak menyetujui dengan surat tersebut, maka wajib pajak bisa langsung membayarnya. Apabila tidak menyetujui atas hasil surat ketetapan tersebut, maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan, tapi dan dari hasil bayar yang surat ketetapan tersebut ada perhitungannya, yaitu dengan sanksi misalnya pemeriksaan.
tidak menyampaikan SPT-nya misalnya di PPh kurang bayar. Kalau dari KUP lama itu kan tarifnya 50%. Kalau misalnya di di RUU HPP yang baru itu sanksi bunga per bulan yaitu suku bunga acuan ditambah aflik faktor 20% dengan maksimalnya 24 bulan. Apabila PPh kurang dipotong, itu KUP lamanya kan 100%. Jika RUU HPP yang baru, itu sanksi bunga per bulan ditambah suku bunga acuan ditambah dua afli faktor 20% dengan maksimal 24 bulan. Ya, dan PPh dipotong tetapi tidak disetor itu KUP lama 100% dan RUU HPP yang baru itu 75%, sedangkan PPN dan PPNBM kurang dibayar KUP lama 100%, RUU HPP yang baru itu 75%. Sanksi setelah upaya hukum itu kan ada keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Keberatan itu ada di 30%, banding 60%, serta peninjauan kembali itu 60%. Dari hasil-hasil tersebut, maka wajib pajak kan bisa dapat mengajukan keberatan. Dari keberatan tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yang telah dijelaskan oleh rekan saya, jika wajib pajak menerima surat ketetapan pajak yang telah keluar dan tidak setuju, maka akan masuk ke dalam fase sengketa. Di fase ini terdapat 4. Yang pertama ini ada keberatan yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak, lalu yang kedua ini ada banding yang dilakukan di Pengadilan Pajak, lalu yang ketiga ada peninjauan kembali yang dilakukan di Mahkamah Agung, dan yang keempat ini ada gugatan. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, dan pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Nah, dalam keberatan ini wajib pajak dapat menunjukkan jumlah pajak terutang, jumlah pajak yang dipotong atau yang dipungut, dan jumlah rugi yang telah dihitung oleh wajib pajak sendiri dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas. Dalam keberatan ini diberi jangka waktu untuk mengajukan 3 bulan setelah tanggal dikirimnya surat ketetapan pajak atau tanggal pemotongan atau pemungutan pajak. Untuk Direktorat Jenderal Pajak sendiri diberi waktu maksimal 12 bulan untuk menetapkan apakah keberatan ini diterima atau ditolak, diterima sebagian atau menyeluruh. Selanjutnya, sebelum mengajukan keberatan ini, wajib pajak perlu melunasi dulu pajak terutang sebelumnya yang telah disepakati pada terakhir pertemuan. Nah, setelah itu, jika surat SK keberatan ini diterima sebagian atau menolak, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi sebesar 30%. Lalu jika wajib pajak menerima SK keberatan ini, maka proses selesai. Lalu jika wajib pajak tidak menyetujui atas SK keberatan ini, maka bisa mengajukan banding yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika wajib pajak masih belum puas dengan keputusan keberatan, wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak maksimal 3 bulan setelah surat keputusan keberatan diterima dengan alasan yang jelas. Lalu, Pengadilan Pajak akan memeriksa berdasarkan bukti dan argumen kedua belah pihak. Jika putusan banding ini diterima, maka wajib pajak wajib membayar SKP kurang bayar dan membayar sanksi sebesar 60%. Namun apabila wajib pajak masih belum puas dengan keputusan tersebut, maka wajib pajak dapat melakukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dengan sanksinya yaitu 60%. Namun apabila apabila peninjauan kembali ini masih belum puas, maka wajib pajak dapat mengajukan kembali ke gugatan. Mungkin
Segitu untuk penjelasan 5 fase yang ada di pajak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.